Saya habis ngisi di salah satu masjid di Bintaro, bukan yang di sini. Itu saya naik mobil, drivernya itu cerita sepanjang perjalanan dari mulai saya duduk sampai saya sampai ke rumah 1,5 jam. Cerita penderitaan hidupnya saking banyaknya. Kagak kelar-kelar. Itu belum selesai episodenya. Sampai saya masuk gerbang itu belum selesai itu cerita. Astagfirullahaladzim, kata saya, ada orang sesengsara itu. Ternyata awal ceritanya itu begini. Mungkin ada yang lebih sengsara dari ini, saya hakul yakin ada. Tapi begitulah masalah hidup ya. Dia itu buka usaha dengan temannya, tiba-tiba duitnya diambil sama temannya, dibawa lari. Otomatis mitra-mitranya itu nagih hutang sama dia. Hutangnya banyak. Kepepet, kelilit hutang lah bahasanya. Dihianati sama, pertama kesengsaraan hidupnya dihianati sama teman baiknya. Usahanya hancur. Hutang-hutang tertumpuk di pundaknya. Dia harus membayar hutang-hutang itu, nyicil, dan itu banyak. Gak ada pekerjaan lain kecuali menjadi driver. Driver sendiri itu harus ada setoran, ya kan? Kalau bukan mobil pribadi harus ada setoran. Belum setoran, belum bayar hutang. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata Ustadz, ujian saya gak berhenti sampai di situ. Emang apa lagi, Pak? Istri saya minta cerai. Minta cerai istrinya. Terus setelah istrinya minta cerai, ada lagi cerita begini. Ketika istri saya ulang tahun, karena kita udah kepepet, saya terpaksa menjual rumah bersama itu di hari ulang tahunnya. Allahu Akbar. Di hari ulang tahun istrinya, dijual itu rumah satu-satunya. Akhirnya kita ngontrak, Pak Ustadz. Terus bagaimana, Pak? Ngontraklah kita. Kemudian sekarang ini bulan ketiga kita belum bayar kontrakan. Kita mau diusir, Pak Ustadz. Jadi cerita, momen cerita sama saya, kalau tidak bayar di bulan itu mau diusir sama yang punya kontrakan. Istrinya minta cerai, mau diusir dari kontrakan, duitnya habis, tiap hari harus pontang-panting mau bayarin hutang. Lihat. Belum lagi kadang-kadang dia bercerita, karena saya tidak menyebut nama tidak jadi masalah. Kadang-kadang istrinya melakukan KDRT, Bu. Udah masang sara, dipepet sana, dipepet sini, tiba-tiba ngelakuin KDRT. Pernah sampai ada satu fase pengen ditusuk, katanya saya sama istri saya. Astagfirullahaladzim, Pak, beneran? Iya, pisau beneran itu. Iya, pisau beneran dari dapur, katanya. Orang dari belakang, saya habis sholat tahajud, lampu dimatiin, tiba-tiba kemudian ada pisau dari belakang. Tapi anehnya, Pak Ustadz, saya juga heran, dan saya mulai yakin waktu itu, kalau Allah tidak menghendaki, wallahi hatta pisau setajam apapun, itu gak mempan. Beneran, Pak Ustadz, itu saya saksi hidup saya sendiri. Itu pisau setajam itu ditusukin dari bagian belakang, gak mempan, Pak. Dia gak punya ilmu kebal, gak punya ilmu kebal. Tapi lihat kalau Allah melindungi. Kalau Allah melindungi, lihat. Kadang-kadang kita perlu cerita kayak gini nih, supaya yakin bahwa Allah itu melindungi kita gitu loh. Bapak nambah gak imannya? Nambah kan? Kalau ada cerita real, banyak. Lebih banyak kisah-kisah beginian itu. Allah yang menjamin dan melindungi kita. Kadang-kadang orang di titik semacam itu, imannya sama Tuhan tuh makin nambah, Pak. Saya ambil pisaunya, saya lempar keluar. Jangan sampai kamu menjadi setan di rumah saya. Istrinya bengong begini aja katanya. Kok bisa kamu? Kok bisa itu gak emas saya pisau? Saya juga gak tahu, katanya. Kata suaminya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang memberi perlindungan di jalan yang tidak disangka-sangka. Jangan khawatir. Terus saya bilang begini, Bapak percaya takdir kan? Ya. Bapak percaya semuanya sudah digariskan sama Gusti Allah. Saya bilang sama Bapak itu, Bapak, kalau berdasarkan agama yang saya pelajari, teks kitab suci yang saya baca, Bapak ini orang istimewa. Kok bisa begitu, Pak Ustadz? Iya, ujian Bapak itu banyak soalnya. Ujian hidup saya sedikit. Di mana-mana, Pak. Kalau ujian bagi anak S3 udah pasti beda sama anak SMA kan? Artinya apa? Bapak ini kalau istilah sekolah udah S3, Pak. Saya baru SMA doang. Coba itu. Oh, begitu ya Pak Ustadz? Lah iya. Asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amsal thummal amsal. Itu gunanya iman tuh begitu, Pak. Manusia yang paling dahsyat ujiannya itu para nabi. Kata Nabi yang bilang begitu. Makanya Nabi Muhammad itu, Pak, saya sama santri saya baca sirah Nabi tiap hari. Perasaan kata saya, ini episode per episode penderitaan semua isinya. Kehidupan Nabi Muhammad itu memang begitu kata Nabi. Orang semakin tinggi derajat dari sisi Tuhan, semakin banyak ujian yang dia dapat. Makanya gak usah pesimis, Bu. Kalau kita hidupnya lempeng tapi ya, sholat ditunaikan, syariat kita tunaikan, tiba-tiba ujiannya berat. Saya nanya sama bapaknya, Bapak sholat kan? Sholat, Pak. Oh, alhamdulillah saya kalau sholat gak pernah ketinggalan. Ya sudah, insya Allah, absyir. Itu
kabar gembira untuk Bapak. Bapak itu orang yang mulia. Saya ngomong begini bukan menghibur Bapak, memang kenyataannya begitu. Orang-orang yang diberikan ujian hidup berat, itu ada orang-orang yang sedang mendapatkan nikmat dalam bentuk tangisan. Nikmat hakikatnya. Lihat, iman itu bisa memandang kesedihan sebagai kebahagiaan. Kalau kita melihat esensinya, Allah ngasih kita ujian supaya kita mendekat, supaya kita menjauhi kemaksiatan dan kita dekat dengan Tuhan kita dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Itulah pentingnya iman.